Karena itulah saya ingin mencari dan mendapatkan keadilan sebenarnya, karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal. Saya mendengar pada awal September setelah kembali dari Jawa Tengah, Jawa Barat, diberitahu Pak SBY hati-hati, ada informasi telepon Bapak dan anggota tim yang lain disadap. Tetapi saya masih belum yakin apa iya disadap. Saya kira tidak ada BIN melakukan seperti itu. Kan BIN sudah memberikan rilis resmi tentang itu. Jadi saya kira pegangan kita di situ. Jangan kita bikin jadi gaduh yang tidak perlu gaduh. Jadi saya kira udah tenanglah, kita tunggu 15 nanti pilkada sudah, jadi nggak usah dibikin rame. Nah, untuk itulah penasihat hukum mengingatkan kepada saksi Pak Ma'ruf Amin untuk berpikir kembali, apakah benar ada atau tidak telepon tersebut, ya, karena saksi sudah dibawa sumpah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ahok membuat SBY marah. Untuk kesekian kalinya kewarasan SBY di pertarungan selama 10 tahun periode pemerintahannya. Ternyata hasrat kekuasaannya begitu tampak depan mata, di mana langkah-langkah politiknya pastikan lengsernya, membuat tingkat kewarasannya semakin dipertanyakan. Dugaan bahwa SBY mewakili golongan yang gemar memutarbalikkan fakta dan haus dengan kekuasaan, serta memecah belah masyarakat, semakin jelas di mana untuk setingkat SBY dan jajarannya pastilah tahu bahwa segala sesuatu yang diungkapkan di dalam peradilan menjadi konsumsi untuk kepentingan pengadilan dalam mendalami, mencari, dan mengungkapkan fakta yang ada dari setiap rangkaian di peradilan. Adanya aturan main dan etika di dalam peradilan sudah ada ketetapannya, dan ketika peradilan dilangsungkan tertutup dan calonnya persidangan tidak dapat utuh ditampilkan kepada masyarakat, sudah melalui pertimbangan berbagai ahli hukum, dan oleh sebab itu persidangan kali ini dengan permasalahan dugaan penistaan agama adalah sangat sensitif dan kental, beraroma politik. Ketika peradilan dilangsungkan tertutup dan jalannya persidangan tidak dapat utuh ditampilkan kepada masyarakat, sudah melalui pertimbangan berbagai ahli hukum, oleh sebab persidangan kali ini dengan permasalahan dugaan penistaan agama dilaksanakan sensitif dan kental beraroma politik. Sehingga persidangan tidak ditampilkan oleh media dengan mengapa tidak dapat disajikan utuh sebab aroma politiknya terlalu tinggi. Ketika jaksa penuntut mengajukan pertanyaan pihak yang keberatan bagi siapa saja, sebab memang nuansanya adalah politik, kata jaksa penuntut. Mengajukan pertanyaan adalah untuk mendalami dan mengungkap perkara, dan dengan menyikapi setiap kata dan gerak dalam peradilan untuk dapat dipolitisasi untuk kepentingan politik mereka. Apakah kalian masih ingat dengan kejadian di mana waktu itu usai peradilan ke-8 Ahok yang juga menyisakan pilkada DKI kurang dari 15 hari dan masa kampanye yang sekitar 1 minggu lagi, membuat kubu penonton Ahok yaitu Agus Silvi harus bergerak serampangan, sehingga SBY harus langsung terjun untuk membangkitkan semangat para mantan bawahan dan sisa-sisa efek kekuasaannya yang ada dengan membuat ulah dengan meminta Ahok yang sedang bersidang untuk bertanggung jawab dan menjelaskan kepadanya. Dari pertanyaan yang menyebutkan nama SBY di persidangan, SBY segera melakukan konferensi pers dan bergaya maksud presiden dan meminta penjelasan dan menuntut dokumen-dokumen agar diungkap mengenai hasil rekaman, telepon, dan bukti penyadapan bahwa SBY telah berkomunikasi dengan Ma'ruf Amin, seperti yang dituduhkan oleh kubu Ahok, dan terbukti bahwa kubu mana yang gemar memutarbalikkan fakta sekarang terungkap. Kehendak dan nafsu yang tinggi akhirnya terlihat dari perilaku tersebut.
SBY menuntut jika tidak disajikan bukti-buktinya, maka ini terkena Undang-Undang ITE dengan sumpah-sumpahnya si Pepo. Kalau itu mengatakan bahwa undang-undang tersebut diterbitkan pada masa pemerintahannya, jelas komunikasi ini hendak memberikan pesan, mengingatkan kepada masyarakat bahwa dia adalah mantan presiden. Namun dia lupa bahwa justru kesan yang ditangkap oleh masyarakat bahwa dia pemimpin yang tidak bisa move on, pemimpin yang bisa terkena penyakit post-power syndrome. Ini justru sebuah kesan yang negatif untuk dia, dan nggak lupa juga dia menegaskan bahwa hal ini diancam hukuman akibat pelanggaran terhadap undang-undang dengan ancaman kurungan selama 10-15 tahun kurungan dengan denda 800 juta rupiah. Dan tidak cukup di situ saja, pola itu memutarkan balikan kewarasan pemirsa. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum tidak perlu menunggu aduan dan harus segera memprosesnya. Semakin parah, SBY penyakit power syndrome. Ahok membuat SBY marah. Untuk kesekian kalinya, kewarasan SBY di pertarungan selama 10 tahun periode pemerintahannya. Ternyata hasrat kekuasaannya begitu tampak depan mata, di mana langkah-langkah politiknya pastikan lengsernya, membuat tingkat kewarasannya semakin dipertanyakan. Dugaan bahwa SBY mewakili golongan yang gemar memutarbalikkan fakta dan haus dengan kekuasaan, serta memecah belah masyarakat, semakin jelas, di mana untuk setingkat SBY dan jajarannya pastilah tahu bahwa segala sesuatu yang diungkapkan di dalam peradilan menjadi konsumsi untuk kepentingan pengadilan dalam mendalami, mencari, dan mengungkapkan fakta yang ada dari setiap rangkaian di peradilan. Adanya aturan main dan etika di dalam peradilan sudah ada ketetapannya, dan ketika peradilan dilangsungkan tertutup dan calonnya persidangan tidak dapat utuh ditampilkan kepada masyarakat, sudah melalui pertimbangan berbagai ahli hukum, dan oleh sebab itu persidangan kali ini dengan permasalahan dugaan penistaan agama adalah sangat sensitif dan kental, beraroma politik. Ketika peradilan dilangsungkan tertutup dan jalannya persidangan tidak dapat utuh ditampilkan kepada masyarakat, sudah melalui pertimbangan berbagai ahli hukum, oleh sebab persidangan kali ini dengan permasalahan dugaan penistaan agama dilaksanakan sensitif dan kental beraroma politik. Sehingga persidangan tidak ditampilkan oleh media dengan mengapa tidak dapat disajikan utuh sebab aroma politiknya terlalu tinggi. Ketika jaksa penuntut mengajukan pertanyaan pihak yang keberatan bagi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.